Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya Bribda Mulyadi. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk men-like, kemudian share dan juga men-subscribe channel ini teman-teman agar saya semangat membuat video-video selanjutnya ya. Oke, untuk kesempatan kali ini, video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai adik-adik yang akan mendaftar calon Bintara, khususnya mendaftar melalui handphone. Kira-kira bisa nggak? Bisa sekali ya. Cukup ini mudah, simple, kita tidak perlu menggunakan laptop ataupun PC lainnya. Untuk mendaftar menjadi anggota polisi cukup dengan menggunakan handphone. Nah, caranya agar mudah teman-teman, kalian jangan lupa untuk merubah ya mode tampilan di handphone itu menjadi desktop agar tidak mengalami kesulitan, karena beberapa laporan atau pengalaman saya waktu cek di sini scrollnya sering ke bawah ke atas sendiri. Makanya untuk mempermudah, setelah buka websitenya penerimaan.polri.go.id, kalian langsung saja rubah menjadi mode desktop atau situs desktop atau tampilan PC lah, seperti itu ya, seperti ini. Nah, setelah berubah tampilan menjadi desktop teman-teman, silakan kalian langsung aja istilahnya mendaftar atau mencari tampilan untuk mendaftar menjadi anggota Polri jalur Bintara. Klik aja di sini. Tuh. Silakan dipilih daftar untuk PTU-nya. Jadi di sini memang banyak sekali pilihannya teman-teman. Jadi silakan daftar sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini ada Bintara PTU, Bangku Khusus Polair, kemudian TI, musik, tenaga kesehatan, Bintara BEM juga ada, labor, logistik, dan lain sebagainya. Pokoknya daftar sesuai dengan jurusan kalian dan juga keinginan kalian. Misalkan saya mendaftar PTU ya, klik daftar. Nah, di sini muncul tampilan formulir pendaftaran kita. Ini langsung aja teman-teman masukkan di nicknya ya. Misalkan kalian belum ada KTP, itu nicknya bisa mencari atau melihat di kartu keluarga. Oke, nah misalkan terdaftar itu, misalkan kita udah masukkan nomor nicknya, pas di enter itu data pribadi kita langsung muncul. Tuh, seperti ini ya. Dia akan muncul nih. Misalkan datanya sudah sesuai dengan nick, nama, jenis kelamin, di sini lengkap semua, muncul semua dari alamat, jenis kelamin, dan agama. Pokoknya lengkap ya. Kemudian waktu penerbitan KTP ini, itu tanggal yang berada di bawah foto. Misalkan tanggal berapa nih, 2017 misalkan, bulan April atau tanggal 3, langsung aja oke. Ini berada di foto ya, tanggal penerbitan IKTP-nya. Kemudian kalian cek nih di sini data yang belum ada, karena kan tidak semua data yang terinput di Dukcapil itu lengkap. Seperti golongan darah nih belum ada, langsung kita isi aja, pilih di sini golongan darahnya apa, misalnya A. Sudah itu alamat, ini dilengkapi ya alamatnya. Ini kan kalau di iktp ini kan hanya Kelurahan Air Temam nih misalkan. Sedangkan alamat kita ditambahin, misalkan seperti nama jalan, kemudian RT, RW, di situ tulis semua. Oke. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Nah, setelah diisi nih alamat sudah lengkap, kita langsung scroll ke bawah. Dicek kira-kira apa yang belum ada datanya. Nah, seperti tinggi badan diisi aja, tingginya berapa, misalkan 175, beratnya 65 misalkan. Suku, misalkan kalian dari suku mana nih, Jawa atau apa gitu kan. Terus nomor handphone ya isi juga, email juga boleh di sini. Nah, prestasi, misalkan apa nih prestasinya, kalau nggak ada ditulis tidak ada, jangan dikosongkan ya. Setiap kolom yang tidak ada data adik-adik jangan dikosongkan, harus ditulis, ada tulisannya. Tidak ada, misalkan ada, silahkan ditulis prestasinya apa. Bahasa daerah yang aktif apa nih, misalkan Jawa, dalam kurung dibuat aktif misalkan. Pokoknya sebenarnya gampang sih ngisi, karena di sini sudah ada petunjuknya semua. Kayak bahasa asing nih, misalkan Inggris. Kalau adik-adik setengah bisa setengah enggak, dibuat aja Inggrisnya pasif.
atau kalau sama sekali tidak memahami dibuat aja tidak ada gitu. Nah di sini silakan pilih nih foto 4x6 dengan background kuning kemeja putih. Jangan sampai salah teman-teman ya. Pokoknya di sini datanya diisi semua, mulai dari nama SD di sini ya kan, kemudian kotanya di mana, tahunnya, lulusan tahun berapa, nilai ujian nasionalnya berapa, sama halnya dengan SMP, kemudian SMA ya kan. Nah, buat teman-teman nih, di sini kan ada petunjuknya nih untuk lulusan tahun 2022 ini kan belum ada ijazahnya, mereka belum lulus. Diisi aja 0. Dan ingat buat adik-adik yang mungkin selama ini bingung pas lulusan misalkan tahun 2021 atau 2020 yang tidak menggunakan ijazah, kalian jangan bingung ya. Di sini sudah ada petunjuknya. Di website juga ada, silahkan di-download. Nah, untuk lulusan sebelum tahun 2018 ini kalian wajib melampirkan nilai ijazah dengan cara digabungkan nilai rata-rata rapot ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi 2. Minimal nilainya adalah 65 ya. Kemudian untuk rapotnya sama rapot kelas 12 semester 1 aja ya, itu dia diisi. Nah sedangkan untuk teman-teman yang lulusan tahun 2018 dan 2019 itu melampirkan nilai ijazah gabungan nilai rata-rata rapot ditambah nilai rata-rata USBN dibagi 2 minimal 65. Jadi kalau nilainya di bawah itu nggak bisa daftar ya. Kemudian untuk lulusan tahun 2020 dan 2021 ini menggunakan nilai rata-rata ijazah dengan akumulasi minimal 65 atau nilai ijazah rata-rata minimal B bagi yang menggunakan alfabet. Dan kalau tahun 2022 nanti akan ditentukan kira-kira nilai minimalnya berapa ya. Yang jelas adik-adik untuk tahun ini yang lulus diisi aja 0. Itu cara penghitungannya, yang bingung nilai UN-nya berapa ya. Kemudian untuk yang lulusan S1 sama halnya seperti itu, diisi aja di sini. Kemudian data ayah ya diisi di sini. Ingat data ayah yang sudah meninggal atau belum tetap diisi yang lengkap. Kelompok pekerjaan, misalkan ayahnya kerja di kantor mana, misalnya kantor Bank BNI, tulis kelompok pekerjaan Bank BNI, jenis pekerjaan wira swasta gitu. Jangan sampai salah dan bingung ya. Misalkan golongan pangkatnya nggak ada, tulis aja tidak ada, jangan dikosongkan gitu. Statusnya dipilih nih masih ada atau sudah meninggal ya teman-teman ya. Dan memang kalau di sini misalkan meninggal keterangannya satu, pilih aja nggak apa-apa karena COVID. Terus data ibu samanya dengan data ayah tadi. Nah misalkan nanti adik-adik orang tua sudah meninggal dunia nih, otomatis ada wali. Silahkan diisi data walinya. Tapi kalau adik-adik nggak ada orang tua masih lengkap, nggak perlu diisi data walinya, cukup dikosongkan saja ya. Atau dibeli tulisan tidak ada seperti itu. Nah data pendaftaran ini kalian pilih misalkan dari Polda mana. Misalkan dari Polda Sumsel nih, nah pilih aja. Kemudian pilih Polresnya, Polres mana yang sesuai dengan alamat KTP teman-teman. Tuh, Polres Lubuk Linggau misalkan. Karena Polres ini itu nanti digunakan untuk verifikasi berkas seperti itu. Ya. Jadi itu dia teman-teman, adik-adik yang ingin mendaftar, nanti setelah datanya terlengkapi ya, silahkan klik daftar, kemudian nanti login lagi sesuai username yang muncul. Jadi jangan sampai tidak di screenshot username-nya apa, passwordnya apa untuk login. Nanti setelah login, adik-adik lengkapi pendaftaran selanjutnya, misalkan untuk mengupload berkas seperti KK, KTP, ijazah dan lain sebagainya untuk melengkapi pendaftaran. Setelah itu nanti akan muncul nomor registrasi. Nah nomor registrasi itu di screenshot kemudian dicetak untuk dibawa ke Polres untuk melakukan verifikasi data. Nanti setelah itu baru adik-adik bisa menyiapkan berkasnya. Setelah selesai baru nanti bisa dikumpul. Tapi kalau adik-adik misalkan username-nya tidak muncul nih, beberapa kasus yang pernah ada atau banyak sekali pertanyaannya masuk, nomor registrasinya tidak muncul, username tidak muncul ya. Itu kalau adik-adik sudah terlanjur mendaftar, itu coba didaftarkan ulang. Misalkan memang nggak bisa
jalan satu-satunya jalan adalah adik-adik langsung aja datang ke Polres untuk melakukan verifikasi bahwa permasalahan yang dihadapi seperti itu. Nanti dari operator Polresnya akan menghapus atau mendelete adik-adik waktu mendaftar tadi ya, jadi bisa daftar ulang lagi. Atau misalkan teman-teman lupa password atau username-nya, itu bisa datang ke Polres untuk menanyakan username dan passwordnya apa, karena operator Polres yang tahu. Kemudian misalkan adik-adik salah daftar nih, mau daftar Bintara tapi terdaftar Akpol ya, itu juga untuk mereset datanya, adik-adik pergi ke Polres bahwa ada kesalahan pendaftaran, nanti bisa daftar ulang seperti itu. Kalau tidak datang ke Polres untuk menanyakan langsung atau menyelesaikan masalahnya kepada operator pendaftaran di Polres, itu nggak bakal bisa. Jadi satu-satunya jalan adalah datang ke Polres ya. Oke adik-adik, ini dia sedikit informasi mengenai pendaftaran di website online ya melalui handphone. Kalau masih bingung, masih ragu atau bingung dengan pendaftarannya, silahkan dilakukan pertanyaan, langsung tinggalkan komentar di video ini, nanti saya akan jawab satu persatu ya. Semoga berhasil untuk pendaftaran ini dan bisa segera bergabung menjadi anggota Polri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.